Assalamualaikum teman-teman. Masih ingat dengan Saifuddin Ibrahim? Ya, orang yang kita kenal sebagai seorang penista agama yang sering menghina agama Islam, yang sering menghina Allah dan Rasulnya. Ya, tetapi tahukah Anda teman-teman, saat ini kehidupannya Saifuddin Ibrahim ini itu sangat-sangat, ya, dan karena sudah pasti, ya, dengarkan baik-baik teman-teman. Orang-orang yang menghina agama Allah ini, yang menghina Allah dan Rasulnya ataupun kitabnya, ya pasti kehidupannya ini akan menjadi kehidupan yang, ya, luntur di negeri orang, ya, di luar negeri. Bahkan Saifuddin Ibrahim ini terlihat ada sebuah, ya, di bagian belakangnya, ya, lebih tepatnya mungkin, ya, di pundak belakang, yaitu penyakit yang disebut, ya, seperti penyakit kanker. Dan yang paling saya ingat juga, ya, Saifuddin Ibrahim ini itu pernah mengatakan bahwa masjid banyak ditinggalkan, ya, padahal hanya justru kebalik, gereja yang banyak ditinggalkan, ya, bahkan banyak gereja yang menjadi masjid. Tetapi, ya, yang namanya Saifuddin Ibrahim, ya, memang selalu saja ada caranya dia ini untuk memfitnah orang-orang Islam, ya, memfitnah agama Islam. Ya, coba kita simak nih videonya teman-teman. Siapa yang mau sholat di masjid? Banyak bohongin. Oh, dibohongin katanya. Siapa yang orang mau sholat di masjid? Kayak batu hitam. Oh. Enggak ada lagi. Mau sholat, teriak. Nah, ini 5 kali sehari. Merusak manusia. Astagfirullah. Ya, jadi, ya, orang azan itu bagi Saifuddin Ibrahim itu dianggap, ya, manusia, mengganggu lah, teriak-teriak bagi dia. Padahal azan itu adalah merupakan sebuah panggilan, ya, bagi umat Islam, ya, untuk, ya, sholat, ya, panggilan yang suci, bukan panggilan yang biasa-biasa teman-teman. Melainkan azan itu adalah merupakan bentuk, ya, salah satu syariat agama kita. Ya, ini sebagai sebuah pertanda bahwa waktu sholat itu telah masuk. Ya, tetapi bagi Saifuddin Ibrahim itu dianggap, ya, seperti orang-orang yang teriak-teriak nggak jelas. Ya, bahkan katanya hanya ngurus. Ya, justru yang takut dengan azan itu, ya, setan kan sampai lari tergantung tuh, ya, kalau dengar azan. Jadi kalau Saifuddin Ibrahim takut dengan azan, ya, bahkan sampai merasa azan itu ngurus, ya, perlu diruqyah tuh. Ya, berarti ada setan, ya, ada setannya. Turunkan toa itu. Turunkan toa katanya. Makanya kalau saya jalan-jalan dengan anak-anak saya, Fikri, Umaini, Saddam, Muhammad, lagi nyetir, tiba-tiba ada adzan di masjid. Nah, itu suara apa itu? Aduh, itu kayaknya. Oh, ini disensor teman-teman, ya, dan ini pasti perkataan-perkataan yang tidak pantas, ya. Anak-anak saya bilang begini, Abi ini kalau menghina Islam ini tampak. Bilang begitu anak-anak saya. Astagfirullahaladzim. Emang. Terus di sebelah depan itu ada ustadz jalan pakai sarung. Woi ustadz. Woi ustadz katanya. Awas sarungnya blok. Astagfirullah. Ya, jadi itu bukan lelucon, ya. Itu adalah, ya, sebuah bentuk penghinaan terhadap kaum muslimin. Ya, sambil mengatakan, "Hai ustadz, ya, sarungnya melorot." Ya, kalau melorot, ya kan, ya, terus nggak pakai sarung, ya teman-teman. Ya, kelihatan itunya berarti. Ya, jadi ini kan bukan lelucon, tetapi sudah lebih kepada penghinaan kepada kaum muslimin. Jadi anak-anak saya, ya begitulah cara canda saya. Begitulah cara canda saya katanya, ya. Bentuk bercandanya seperti itu Saifuddin Ibrahim. Untuk menghina agama Islam, ya, untuk menghina agama Islam. Astagfirullah. Ya, ini orang nggak ada sadar-sadarnya, ya. Bukan cuma sekali dia ngehina azan sebenarnya, ya, sudah sering. Ya, bahkan banyak tuh, ya, di mana dia ini, ya, ngehina azan. Teriak kayak toa gitu. Teriak, apa kabar? Apa kabar? Memang Tuhan itu tuh. Dan teman-teman, ya, kabarnya Saifuddin Ibrahim ini terkena penyakit, ya, bahkan, ya, dia tuh sampai, ya, bau mulutnya. Ya, dia terkena tersebut berawal dari sering berkumpul dengan imigran, ya, di Amerika Serikat. Ya, biasalah, ya, sesama imigran, ya, sering berkumpul, ya. Saifuddin Ibrahim kan, ya, juga di Amerika. Tetapi ternyata berujung Saifuddin Ibrahim ini terkena penyakit ya, bahkan sampai sekarang itu belum ada, teman-teman. Mulut saya kena, mulut saya bau, badan saya bau. Ya. Biarinlah, dan terserah saya. Dia mencoba menghibur dirinya dengan mengatakan, ya, biarinlah, ya, saya kena penyakit begini, ya.
Tetapi sebenarnya ya kalau bahasa tubuh ya itu tidak bisa disembunyikan teman-teman. Ya, terlihat sekali hidup Saifuddin ini ya melarat, ya sakit. Ini juga ada sebuah video yang tidak sengaja kamera ya. Ternyata Saifuddin Ibrahim punya penyakit tumor di punggungnya. Ya ada semacam ya begitu teman-teman. Dan biasanya kalau penyakit tumor ya di punggungnya itu ya karena sering kumpul ya. Mungkin ya ini dugaan saya teman-teman. Apalagi Saifuddin Ibrahim ini kan ya memang berkumpul ya sama seperti orang-orang yang di sana. Ya, yaitu dengan orang-orang yang ada di Amerika sana, ya. Akhirnya orang semacam itu kalau sudah bercampur baur, laki-laki perempuan, ya sudah ya kumpul. Ya. Coba kita lanjut lagi teman-teman videonya. NKRI merusak kehidupan bertoleransi dan damai. Sebentar ya. Tuh. Nah, ini teman-teman ya, kita bisa lihat ya. Ini dia. Jadi terdapat di sini teman-teman ya. Tetapi yang jelas ini bukanlah sebuah bentuk atau lekukan kain teman-teman ya. Kan biasa tuh. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini tiba-tiba kawan. Iya. Jadi ini bukan angin ya. Ini bukan angin ya. Ya, kalau terlipat itu dia masih. Ya betul. Benar ada teman-teman di sini ya. Ini teman-teman. Sebelah sini atau sebelah sini ya. Punggung Saifuddin ini sekarang ada benjol. Iya. Ya bisa dibilang ini punggung dekat lehernya lah. Oke. Ya, ini ciri-ciri orang yang mengalami getah. Getah bening ya. Bilang tumbuh. Ya tuh. Ini sejenis. Ternyata ini bukan hanya karena beberapa hal yang bisa membuat ini. Salah satunya adalah penyakit HIV. Kalau kita baca penyebab pembengkakan bening. Iya. Kelenjar getah bening menjadi bengkak sebagai respon terhadap penyakit. Getah bening adalah salah satu tanda bahwa sistem limfatik bekerja untuk membersihkan getah bening yang dan leher. Biasanya disebabkan oleh beberapa penyakit seperti telinga, belak. Waduh, subhanallah ya. Na'udzubillahi min dzalik. Saifuddin, ya apa yang kau cari Saifuddin? Ya hidupmu sudah begini. Ya dalam Al-Qur'an surah Asy-Syu'ara ayat ke-30, Allah di situ sudah menegaskan bahwa musibah yang dialami manusia itu ya itu disebabkan karena tangannya dia sendiri. Ya karena kemaksiatan ya dia sendiri, dan Allah Maha mengampuni setiap dosa-dosa umat manusia. Ya Rasulullah SAW menyebutkan teman-teman ya di dalam sebuah hadis ya ada keterangannya bahwa seorang mukmin ya catat baik-baik. Seorang mukmin jika mengalami rasa sakit, rasa sedih, ya musibah yang menimpanya bahkan sampai duri yang menusuk dirinya, itu adalah penggugur dosa dari seorang mukmin tersebut. Tetapi orang-orang kafir, pemuka agama ya lagi mengalami keterpurukan hidup, musibah yang begitu bertubi-tubi, ekonomi sulit, penyakit lagi. Ya ini bisa jadi teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan salah satu indikasi ya azab yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini bisa jadi azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya bukan sekedar penggugur dosa seperti yang dialami oleh seorang mukmin, ya, seorang muslim, teman-teman, ataupun ya musibah. Ya tetapi kalau orang kafir agama, ya kemungkinan besar ini adalah bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala. Andai saja Saifuddin Ibrahim ini mau menggunakan hatinya, ya mau terbuka hatinya untuk ya menyadari semua kesalahannya, ya semua perbuatannya, ya bisa jadi dia sadar, teman-teman. Ya, dan saya tutup video ini dengan ya kembali mengatakan dan mengingatkan kepada kita semua ya bahwa tidak ada orang yang hidupnya sejahtera ya dengan menjadi pendeta. Ya sejarah sudah mencatat itu semuanya, teman-teman. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya jadi seperti itulah ya Saifuddin Ibrahim yang dimana kehidupannya di luar negeri sana ya dengan menegakkan agama Islam, ya hidupnya itu sudah ya murah di sana dan meminta donasi. Itu pun donasinya lagi. Ya, maka dari itu teman-teman ya, tidak ada yang namanya agama itu kehidupannya itu ya bahagia, happy ending, ketawa-ketawa, kaya raya, itu enggak ada. Yang ada malah nyungsep, ya. Ya memang kalau mereka itu di depan kamera seperti ya Mbak Suniti kemarin ya, Suniti itu ya sama. Semestinya kehidupannya ya seperti itu. Jadi kalau kita lihat teman-teman dari raut wajahnya itu sudah kelihatan sebenarnya. Ya. Jadi seakan-akan dibuat happy. Padahal aslinya ya di dalam hatinya itu mereka itu ya, mereka itu ya gundah, mereka itu tidak tenang ya. Dan lagi-lagi teman-temannya video ini menjadi sebuah pelajaran bagi siapapun ya, entah itu orang luar Islam ataupun orang Islam itu sendiri yang mau ya ngehina agama ini Islam ya, entah itu dari Allahnya, Rasulnya atau bahkan kitab suci Al-Quran.
ya kalian berpikir ribuan kali terlebih dahulu. Ya, sebab ya konsekuensinya itu nggak main-main teman-teman. Ya, coba kalau kita melihat akhir-akhir ini ada begitu banyak orang-orang yang mereka ini dengan mudahnya ya ngeniin agama ini, yang ngeniin agama Islam. Ya, bahkan yang lagi viral kemarin kan di luar negeri itu ada tuh orang yang dengan sengaja ya ngebaca Al-Qur'an dan itu langsung ya, oleh orang yang tidak terima dengannya. Ya belum lagi kemarin-kemarin ada tuh selebgram dari Aceh. Ya, dia yang ngebaca Al-Qur'an sambil nge-DJ. Ya, coba lihat. Ya, bagi dia mungkin keren, tetapi bagi kita ya, dan yang sebenarnya ya justru orang itu sedang menampakkan dirinya sendiri. Ya, akhirnya apa coba lihat ya, berujung klarifikasi minta maaf ya kan jadinya. Jadi bagi kalian yang ingin memain-mainkan ya agama ini, ingin ya memperlihatkan seputar agama atau bahkan menjadikan agama sebagai bahan candaan, ya mungkin kalian harus ini berpikir ribuan kali. Ya, jangan hanya karena kita ingin viral, jangan karena kita ini menginginkan pundi-pundi rupiah sampai kita ini mau ya menjadikan agama kita ini Islam sebagai bahan-bahan candaan. Ya, demikian video ini teman-teman. Ya, semoga hal ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua bahwa apapun ya siapapun yang namanya kalau kita ini menjadi seorang, maka tidak ada kebahagiaan untuk kita. Yang ada malah ya, nggak ada happy ending itu. Orang-orang yang hina siapapun itu, nggak ada yang namanya itu happy ending, nggak ada. Ya, catat baik-baik. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.